Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujaddidil a'wam amman ba'da am alladzi iftataha bi afdhalil ashhur syahri ramadhan hadzal am. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid ila yaumil ba'ats ila yaumil sa'ah ila yaumil qiyamah. Ikhwan kiram jamaah salat isya dan tarawih di Musala Al-Mu'min Makarya Binangun ya. Ya kami hormati, sebetulnya kita muji syukur pada Allah SWT karena kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa tunaikan siangnya kita ibadah puasa Ramadan, malamnya di samping kita tunaikan ibadah sholat wajib, kita tunaikan juga sholat sunnah. Ada yang menyebut qiyamul lail, sholat malam atau sholat sunnah jam-jam malam. Itu ada yang menyebut istilah dalam hadis qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Berdiri di waktu malam pengertiannya ialah sholat jamnya malam. Ada yang menyebut tahajud ketika kita jam sorenya tidur setelah sholat isya, lalu kita tidur jam-jam 3 malam, kita bangun untuk kita tunaikan qiyamul lail atau sholat malam yang disebut istilah tahajud. Selain disebut tahajud, ada yang terkenal di dalam bulan Ramadan, orang menyebutnya sholat tarawih. Mengapa disebut sholat tarawih? Karena posisinya, prakteknya kita 2 rakaat salam langsung berdiri, tidak ada istirahat, langsung berdiri, 2 salam lagi jumlahnya 4, totale 2 rakaat salam, totale 4 rakaat. Ada jedahnya, ada istirahatnya, yang istilah roha dari istilah tarawih karena ono istirahatnya, ono jedahnya. Setelah 2 rakaat salam langsung berdiri tanpa istirahat, 2 rakaat lagi ono istirahatnya setelah salam. Nah, itu namanya ono istilah tarawih. Apa mergo ono istirahatnya. Setelah itu 2 rakaat salam lagi langsung berdiri tanpa istirahat, oleh 2 rakaat meneh salam, total 4. Kita jeda diselingi ceramah singkat. Nanti witirnya 3 rakaat 1 salaman. Ada juga sing meraktekno 2 rakaat ditambah 1 yono. Wis gak usah gegeran soal prakteknya itu ya. Gak mari-mari ngerape poso bingung urusan tarawih, sing penting dilakoni sik ae, aja umek tok ya. Nah, itu yang paling penting kita perhatikan, termasuk prakteknya sholat malam atau tarawih itu modele kerucut terbalik. Tumpeng iku nek diwalik, lincipe nok nisor ya. Jadi sholat tarawih itu awalnya rodok panjang, surat Marifatihah itu agak panjang, menuju witir semakin pendek. Jadi kalau pertama tarawih maca kulhu, witir maca Al-Qari'ah iku kebalik. Kulhu luwih pendek dibanding Al-Qari'ah,
mestine disetel supaya ndak jomplang nemen-nemen sing rada panjang surate diteke awal. Semacam kerucut terbalik tadi ya. Menuju witir semakin pendek semakin pendek. Apa begitu? Masa sampean itu bukoe 3 piring soto ditambah pentol jumbo 5, suwe-suwe rada otik dengkulnya itu ngono lho. Mergo sujud ruku bolak-balik akhire loyo. Makane Nabi ngajarno kita nek salat malam itu awale rada panjang menuju witir ape mari tambah pendek. Itu aturannya ngono sing dicontohno Nabi. Nah, jadi itu prakteknya sholat malam. Maksudnya apa? Kita itu ndak mesti di sini. Suatu saat kalau gak Ramadan sampai iso praktekno di rumah, carane supaya ndak kebalik, diurut sing rada panjang diletakkan di awal. Sekarang kita nyinggung masalah zakat. Karena waktu ini dibatasi sekali, maka nanti PR juga kita bisa nanti buka di dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Orang Islam itu kalau malas ngetokno zakat, walladzina yaknizuna dzaba, orang nyimpen harta kekayaan berupa emas perak, walam fikuna tidak ngeluarno untuk infak, gak nyumbangno belas, gak belanjakno fisabilillah untuk memperbaiki sekolah atau musola atau masjid, wabashirhum, maka kata Allah fabashirhum, maka beritakan gembira untuk mereka itu apa? Dikasih adab atau siksa yang sangat menyedihkan, sangat nemen panasnya atau susahnya atau sangat pedih. Yauma yuma alaiha, nanti itu harta kita nih gak gelem ngetokno zakat, nanti posisi dipanasno fi nari jahanam. Ya, kok neraka jahanam itu, jahanam kan neraka kan panas. Fatukwa, maka disetrikano. Ngerti neliko dah, neliko pakaian cek gak lungset. Ah, itu digosokno ya. Ah, digosokno pada dahi mereka, wa junubuhum, dan lambungnya, dan wadur, dan punggungnya digosok ambek harta sing dipanas. Nomor apa? Gak gelem nyerano zakatnya, numpuk kekayaan gak disumbangno blas nang kanca ning susah atau masjid atau musola dan lain-lain. Itu nanti jadi PR kita, justru malah digosokno nang awak kita, sekujur badan kita, gara-gara nyimpen tok harta kekayaan dan tidak mau nyumbang no. Karena waktu ini dibatasi, nanti bisa kita lihat termasuk di dalam surat Al-Imran ayat 180. Nah, sekarang yang kadang-kadang jadi masalah, yang perlu ditegas no. Aturan zakat itu kut min amwalihim shadaqatan, disuruh ngambil, jadi mesti itu ono ambil ya, untuk mensucikan kita, wajakin harta kita supaya suci dulu. Itu ono tukang ngambil mestine itu keliling ya, dari rumah ke rumah mendata mestine, terutama harta yang harus dikeluarkan zakat malnya. Sampai punya sapi berapa, tak kambing berapa, kekayaan berapa, itu mesti ono tukang hitung no, namanya amil. Loh, iku Pak sing menengker musola, iku amil-amilan saja. Panitia itu sakjane gak ngono, ngeliling no kampung, nek ngono tok sampean mek posoan tok. Mari ngono poso buyar, tawa Pak temen yo. Orang yang nganyari gewang kalung binggel mas-masan itu harus dikeluarkan ketika kita nganyari harganya umpama 1 juta, 2,5% atau 25.000 harus dikeluarkan zakatnya. Nganyari gewang atau kalung dan lain-lain itu 2,5%. Waktu nganyari harus ditokno zakatnya. Lah dadake posisi ini kan kita mek posoan tok ono panitia zakat. Nah kita kan kadang-kadang tidak mesti posoan nganyari gewang dan lain-lain. Tak ente tepaan panitia buyar, wis tak gak zakat buyar panitia. Nah, itu
mestinya panitia zakat tidak ada buyarnya, itu ndak ada, mesti dibuka terus. Karena ndak mesti yang namanya suasana puasa zakat fitri, tapi kadang perlu zakat mal dikeluarno ketika orang bisnis satu putaran atau haul 1 tahun bisnis nanti di jumlah kekayaan badis terusnya itu ono perhitungannya. Istilah haul 1 putaran dan ndak mesti wae poso. Kalau sampai standarnya biyen Januari ono tutup bukunya. Belum mesti posoan atau riyoyoan. Ini kadang-kadang gak patek paham kita. Zakat mesti posoan mari ngono 11 bulan ke depan domble kok gak ono bayar zakat, gak ono sing bantu, rodok bingung kita. Di antara firman Allah, innama shadaqatul fuqara wal masakin. Hanya saja penegasannya yang nama sedekah dalam arti zakat untuk orang fakir sing nerimo, punya hak nerimo itu. Wal masakin, orang miskin. Ono sing kadang bedakno bagaimana fakir bedane miskin itu kalau ndak punya penggawean disebut fakir. Nek miskin wong di penggawean tapi rok-rok asem gak jelas pendapatannya. Wal amilina, dan amir yang tadi itu kalau bisa yang ngeloyor dari rumah ke rumah mendata kekayaan, mestinya begitu. Mu'alaf ya orang baru masuk Islam perlu diperhatekno, ojo sampai susah makan ya. Wa firriqab, orang yang posisinya jadi budak ya perlu diperhatikan ya, biyen itu. Wal gorem itu sing utangnya akeh gak iso nyaur, itu boleh nerimo zakat. Nah, mestinya begitu. Supaya rodok ringan bebannya umat Islam, mestinya ono perhatian kaitannya rambu-rambu siapa di antara jamaah kita sing perlu diperhatikan. Yang rodok perlu dipertegas faman ada qabla shalah, terutama zakat fitri ya. Tadi itu zakat mal. Kalau standarnya setahun dikalkulasi wong bisnis itu mal ya. Gewang itu istilah mal ya. Tapi ini zakat fitri ya. Tapi banyak orang nulis no banner zakat fitrah. Sakjane salah itu ya. Yang benar itu zakatul fitri. Zakat fitri tapi banner banyak yang salah. Nek dilingno mesti ngamuk ya. Kat biyen yo ngene, Pak. Zakat fitrah, gak ono zakat fitri. Nek pokoke rodo ngotot ini dilingno ya. Jadi yang benar itu zakat fitri bukan zakat fitrah. Apa pengaruh wong desa ditakoni di fitrah. Long terus tengah batok wong desa ngarani tempurung kelapa iku gitakeran. Ditakoni nang fitrah nang panitia nang masjid nyetorno sepitra wong desa. Mungkin pengaruh itu mbek gak patek jelas juga itu ya. Siapa di antara kita sing nyetorno maksudnya muzaki, sing wajib zakat nyetorno nang panitia sebelum sholat hari raya, itu namanya disebut zakat sing diterima makbulah. Paman ada ba'da sholat sopo sing nyetorno zakat nang amil atau nang panitia setelah sholat hari raya disebut sodako seperti sodako biasa. Yang perlu digaris bawah, muzaki orang sing wajib zakat harus nyetorno nang panitia, mungkin nang musola, pondok masjid atau di mana saja sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Nek membaginya sebenarnya tidak harus sebelum sholat Raya Fitri. Kalau memungkinkan waktunya itu bagus. Tapi kadang-kadang ada zaman saya itu mahasiswa di Pokot Surabaya itu jam 2 bengi ngumumno riyaya menesuk, bingung panitia. Sehingga jam 2:30 malam ditok-tok yuja 2,5 kilo gak nyucuk mbek kiyer-kiyernya wong gak duwe iku ditok-tok pintune dikek 2,5 kilo wae. Gak sumbut sampai kiyer-kiyernya orang ya. Nah, jadi sing wajib mendasar ulama kita, sing wajib nyetorno iku pihak muzaki sing wajib zakat nang panitia sebelum sholat riyaya. Nek bagine tidak harus delok sikonnya ya. Meskipun standar Nabi unum hadal yaum, jadikan mereka hari raya itu gak ono minta-minta, serba wis cukup.
Tapi kalau sampean petani hampir gak ono wong miskin, sedina suwengi rata-rata sik ono ge pangan, rata-rata masih ada. Padha rembulan situ, mater situ, lapo kok gegeran awal poso mbek riyo rada bingung memang. Nek beda negara liya nek malum lho, sak negara iku lho, rembulan yo kae iku mater iku lho. Kok iso gak padha poso mbek riyo rada bingung kan? Nah. Makanya Muhammadiyah ingin menggagas supaya kita sama Januari Desember nek Senin kok Senin kabeh sak donya. Selasa kok Selasa kabeh. Artinya seragam. Maka kita menggagas umat Islam tanda petik pelopori Muhammadiyah bikin kalender hijrah global tunggal maksudnya sak dunia umat Islam harus sepakat nek Senin yo Senin kabeh, Selasa Selasa kabeh. Karena apa? Nek Januari kok iso seragam. Lah wong Islam kok cangele. Apa memang gawan bayine ya mbok budhek gak mikir ngono kuwi kadang ya. Wong sak negara kok pencong kabeh ana riyo 4 dina riyo Indonesia. Macam-macam modelnya ya. Tapi yang namanya kita kemungkinan mudah-mudahan sama riyoyonya itu nanti tanggal berapa? 31 Maret. Muga-muga sama, awalnya sama, riyoyonya juga sama. Umpama dapat dipilih, kudu genjleng Pak. Gak podo Pak. Saya setuju awal puasanya yang tidak sama. Awalnya gak popo, poso gak bareng. Nek iso riyoyonya harus bareng. Nah inilah yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya awal sampai akhir Ramadan kita semuanya sehat, bisa menunaikan total untuk 30 hari sampai riyo kita bisa merayakan. Bahkan kalau kita inginnya supaya ketemu Ramadan yang akan datang, sing rodok gak patek kober salat jamaah nok musala kene mulai tobat ya. Momen tobat itu wayahe posoan. Sing rada complong-complong gak patek isin bareng wong akeh salate jamaah nok kene. Sampeyan percuma duwe ngene gak sampeyan jamaah nok kene sakno iku musolanya ya. Nah, padahal Nabi menegaskan orang jamaah dikasih 27 kali lipat pahalanya dibanding wong salat nok omah dhewe mek situk tok pahalanya. Maka sampeyan harus mulai momen Ramadan ini digemarno untuk seneng di mushola kita supaya rame makmur. Saya juga ngamati jamaah mek titik tapi kompak model ibu-ibu ya. Mudah-mudahan nanti mari poso tetap kompak supaya kita juga seneng, hari-hari juga kerasan sehingga ke depan semakin bagus perkembangannya mushola kita. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.